Sebagai seorang muslim, tujuan hidup ini sebenarnya tergantung pada apakah yang kita lakukan dan apa yang kita gapai itu sesuatu yang disukai atau diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Jika keridhaan Allah sudah berhasil digapai, maka kebahagiaan dunia dan akhirat pun akan diraih. Di dunia akan hidup makmur dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga, negeri kebahagiaan, bersama para nabi dan orang-orang yang dikasihi Allah. Untuk menggapai keridhaan itu, Allah sudah memberikan jalan dengan memerintahkan sejumlah amalan, menganjurkan sejumlah amalan, dan melarang sejumlah amalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, seorang hamba tidak akan mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Tetapi hambaku masih terus berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan jalan menunjang keberhasilan usaha itu yang disebut dengan munjiat atau penyelamat. Juga menjelaskan jalan-jalan yang menghambat atau bahkan menggagalkan usaha itu yang disebut muhlikat atau penghancur. Pemirsa, pagi ini Khazanah akan mengupas 5 perkara penghancur atau muhlikat jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Perkara yang menghambat dan menghancurkan amal dan jalan menuju ridha Allah yang pertama adalah dendam. Seseorang jika marah boleh jadi akan melampiaskan kemarahannya. Ada yang melampiaskannya dengan menyerang, dan ada pula yang memendam kemarahannya dan berusaha untuk menahan diri. Menahan marah terkadang dilakukan karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang melakukannya karena tidak mampu melampiaskan, lantaran pihak yang membuatnya marah ternyata lebih kuat atau mungkin lebih berpengaruh, sehingga ia tidak mampu membalas. Akibatnya ia merasa tertekan dan tertindas. Sedangkan kemarahannya akan mengendap di dalam hati hingga berubah menjadi dendam. Dendam inilah yang dalam bahasa Arab disebut al-hiqdu, yaitu luapan kemarahan yang tak terselesaikan sehingga sulit memaafkan dan melupakannya. Akibatnya timbul kebencian yang mengakibatkan rasa sakit hati, duka cita, serta emosinya tidak stabil. Menyimpan dendam ibarat menyimpan bom waktu, sangat berbahaya dan merugikan. Tak sedikit misalnya kita mendengar aksi balas dendam yang berujung urusan dengan pihak berbahaya bagi kesehatan. Seorang san berkepanjangan. Dendam sangat berbahaya bagi kesehatan. Seorang psikolog mengatakan, dendam yang disimpan di dalam hati dapat menjadi bibit dari segala penyakit. Dendam dapat memicu stres dan depresi pada seseorang. Sedangkan stres dan depresi adalah pemicu berbagai penyakit patologis. Sedangkan stres dan depresi adalah pemicu berbagai penyakit patologis, mulai dari diare, mah, hingga kanker. Sebuah penelitian menyebutkan orang yang menyimpan dendam sulit sekali tertawa. Padahal saat seorang tersenyum, 40 urat dan sarafnya akan berfungsi secara optimal, sehingga memperelok wajah dan tubuhnya. Sebaliknya, bila selalu merasa sedih atau menyimpan dendam, sekitar 17 urat saraf akan terganggu dan menimbulkan penuaan dini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan hambanya untuk menghindari perangai ini.
Saat Aisyah radhiyallahu anha tertimpa fitnah, sang ayah sangat marah ketika mengetahui salah seorang kerabatnya bernama Mistah ikut menebar fitnah. Abu Bakar pun bersumpah menghentikan bantuannya kepada kerabatnya itu karena telah menyebarkan kabar bohong putrinya. Maka turunlah ayat yang memintanya agar mengutamakan kekeluargaan daripada memperturutkan dendam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Al-Quran Surah An-Nur ayat 22. Dengki menjadi penghancur dan perusak jalan menuju ridha Allah. Dengki merujuk kepada kebencian dan kemarahan yang timbul akibat perasaan cemburu atau iri hati yang sangat besar. Penyakit ini amat dekat dan erat hubungannya dengan unsur jahat, benci, fitnah, kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain dan ingin agar orang tersebut kehilangan kenikmatan itu. Penyakit hati yang satu ini, yaitu dengki, dapat merasuki hati orang yang sakit karena orang dengki itu merasa lebih hebat, tidak ingin kalah, ingin dianggap besar ataupun membesar-besarkan diri. Tidak mungkin seseorang merasa iri kepada orang yang dianggapnya lebih kecil atau lebih lemah. Sebuah pepatah mengatakan, setiap yang mendapat kenikmatan pasti didengkikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah untuk suatu persaingan yang tidak sehat, saling membenci, saling memusuhi, dan jangan pula saling menelikung transaksi orang lain." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 3 hal yang menjadi akar semua dosa. Jagalah dirimu dan waspadalah terhadap ketiganya. Waspadalah terhadap kesombongan, sebab kesombongan telah menjadikan iblis menolak bersujud kepada Adam. Waspadalah terhadap kerakusan, sebab kerakusan telah menyebabkan Adam memakan buah dari pohon terlarang. Dan jagalah dirimu dari dengki, sebab dengki telah menyebabkan salah seorang anak Adam membunuh saudaranya." Hadis riwayat Ibnu Asy-Syakir dari Ibnu Mas'ud. Dalam kesempatan lain, beliau juga bersabda, "Hindarilah dengki karena dengki itu memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menegaskan bahwa dengki itu merugikan. Yang dirugikan bukanlah orang yang didengkikan, melainkan si pendengki itu sendiri. Ketika seorang pendengki melampiaskan kebencian dan kedengkian dengan melakukan hasutan kepada pihak lain, jangan beranggapan bahwa semua orang akan terpengaruh, kecuali orang-orang yang tidak membuka matanya dan tidak dapat berpikir objektif. Akan tetapi, banyak juga yang akan mencoba mencari informasi pembanding dan berusaha berpikir objektif. Sesungguhnya, kedengkian merupakan penyakit yang dapat mencukur habis atau mencukur gundul agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah menjalar kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, kedengkian dan kebencian. Itulah penyakit yang akan mencukur gundul rambut, melainkan mencukur agama." Hadis riwayat Tirmizi. Perilaku dan sikap pendengki mirip perilaku orang-orang munafik. Misalnya, selalu mencerca dan mencaci apa yang dilakukan orang lain, terutama yang didengkinya. Jangankan yang tampak buruk, yang nyata-nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan perilaku ini sebagai perilaku orang munafik. Abu Mas'ud Al-Ansori mengatakan, saat turun ayat tentang infak, para sahabat mulai memberikan infak. Ketika ada orang muslim yang memberikan infak dalam jumlah besar, orang-orang munafik mengatakan bahwa dia riya. Dan ketika ada orang muslim yang berinfak dalam jumlah kecil, mereka mengatakan bahwa Allah tidak butuh dengan infak yang kecil itu. Maka turunlah ayat 79 surat At-Taubah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 79. Orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh iri hati akan menanggung beban berat yang tidak seharusnya. Karena setiap kali ia melihat orang yang didengkinya dengan semua kesuksesannya, hati dan perasaannya menderita. Hatinya semakin dipenuhi rasa dengki, marah, benci, curiga, kesal, kecewa, resah, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Sungguh sangat tidak enak menjalani kehidupan seperti itu, seperti layaknya penyakit. Ketika dipelihara akan mendatangkan penyakit lainnya, seperti penyakit hati yang bernama iri hati dan dengki. Bila tidak segera dihilangkan, akan mengundang penyakit-penyakit lainnya, sebagaimana tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Bakhil, kikir atau pelit adalah sifat tercela yang ditimbulkan dari rasa egoisme yang keterlaluan. Orang yang karakternya demikian mempunyai hati yang keras, tidak mempunyai rasa belas kasihan dan tidak berperi kemanusiaan. Penyakit bakhil akan menyebabkan malapetaka yang besar terhadap suatu masyarakat. Bisa menanamkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang fakir miskin terhadap orang-orang kaya yang bakhil. Akibatnya, orang-orang miskin tersebut akan mencari-cari kesempatan yang tepat untuk melampiaskan rasa kedengkiannya terhadap orang-orang kaya yang bakhil, dan berusaha mencari jalan untuk menghancurkan harta kekayaan mereka. Lihatlah revolusi-revolusi berdarah di sepanjang sejarah, bersumber dari kekikiran orang-orang kaya yang mengeksploitasi harta kekayaan masyarakat. Mereka menggunakan harta yang diperoleh dari masyarakatnya untuk berfoya-foya dan memuaskan nafsu syahwatnya. Sedangkan orang-orang fakir miskin yang berada di sekitarnya dalam keadaan kelaparan dan membutuhkan sesuap nasi untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Islam menganggap bakhil sebagai perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 181. Sebenarnya, harta yang dimiliki seseorang adalah kepunyaan Allah yang dianugerahkan kepada mereka sebagai titipan agar dibelanjakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Maka, orang yang enggan memberikan sebagian hartanya berarti menimbun barang titipan dan mencegah fungsi yang sebenarnya. Tentu saja, hal ini akan berdampak negatif terhadap pemilik harta itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dari manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi SAW juga pernah bersabda sehubungan dengan sifat yang tercela ini, tak akan masuk surga orang yang suka menipu, orang bakhil, dan orang yang suka mengharap-harapkan pemberian dari orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah juga menganggap bahwa bakhil adalah sifat yang amat berbahaya. Untuk itu beliau bersabda, lalu penyakit apalagi yang lebih parah daripada sifat bakhil? Hadis riwayat Tirmizi. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan dampak negatif yang diakibatkan dari penyakit bakhil ini dalam sabdanya, hati-hatilah kalian terhadap perbuatan kikir,
Karena sifat kikir telah menyesatkan orang-orang yang sebelum kalian. Mereka menghalalkan barang yang telah diharamkan, menumpahkan darah, dan memutuskan hubungan silaturahmi karena terdorong oleh sifat-sifat kikir mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seorang yang benar-benar beriman akan menjauhi sifat yang tercela ini. Tugas utama bagi seorang yang beriman ialah ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain dan mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Untuk itu Rasulullah bersabda, ada dua sifat yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman, yaitu sifat kikir dan buruk sangka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang tak kalah menghancurkan jalan ridho Allah adalah sifat riya. Suatu ketika, Natil, seorang tokoh dari generasi tabi'in dan pemuka warga Syam, pernah bertanya, ajarkan kepada kami sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali didatangkan pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Dan dia diberitahukan berbagai kenikmatan sehingga ia pun mengetahuinya. Kemudian orang itu ditanya, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku telah berperang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Lalu dikatakan kepadanya, engkau berbohong. Sesungguhnya engkau berperang agar dikatakan sebagai pemberani, dan julukan itu pun sudah kamu dapatkan. Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret dengan posisi wajah menelungkup ke bawah, lalu dilemparkan ke neraka. Kemudian didatangkan lagi seorang pembaca Al-Quran, dan dia diberitahukan berbagai kenikmatan, maka dia pun mengetahuinya. Lalu dikatakan kepadanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku telah menuntut ilmu dan mengajarkannya. Aku juga membaca Al-Quran karenamu. Maka dikatakan kepadanya, kamu berbohong. Sesungguhnya kamu mempelajari ilmu agar kamu dikatakan sebagai orang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar kamu dikatakan sebagai pembaca Al-Quran, dan kamu telah mendapatkan julukan itu. Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret dengan posisi wajah menelungkup ke bawah, lalu dilemparkan ke neraka. Kemudian didatangkan lagi seorang yang Allah berikan kepadanya kelapangan harta, dan dia menginfakkan seluruh hartanya itu. Dia diberitahukan berbagai kenikmatan, maka dia pun mengetahuinya. Dikatakan kepadanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau sukai untuk berinfak di dalamnya, kecuali aku telah menginfakkan di dalamnya karena engkau. Maka dikatakan kepadanya, kamu berbohong. Sesungguhnya kamu melakukan hal itu agar kamu disebut sebagai seorang dermawan, dan kamu telah mendapatkan julukan itu. Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret dengan posisi wajah menelungkup ke bawah, lalu dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Inilah kabar nasib orang yang berbuat riya dalam hidupnya, yaitu melakukan suatu perbuatan karena pamrih, pamer, atau cari muka pada orang lain. Secara spiritual, riya dikategorikan sebagai penyakit. Seseorang yang melakukan riya berarti tidak mampu merealisasikan dirinya dengan baik. Secara psikologis, riya termasuk penyakit baik. Secara psikologis, riya termasuk penyakit yang memperhitungkan produktivitas dan kualitas amalnya. Pelaku riya akan bekerja dengan baik jika diawasi dan diperhatikan. Jika tidak, maka ia mengabaikan segala kewajiban dan tugasnya. Tak sulit melihat ciri orang-orang yang berlaku riya. Dalam sedang menerima, ia tidak mendapatkan pahala karena diumpamakan seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Orang seperti ini digolongkan Allah sebagai orang kufur. Dan orang yang riya dalam sholat berarti melakukannya dengan bermalas-malasan dan menjadi giat jika dilakukan di hadapan orang. Sosok seperti ini tergolong munafik yang diancam masuk neraka. Riya di dalam berperang terlihat dari sifat angkuh ketika berangkat berperang dan menghalangi orang lain untuk berpartisipasi dalam berperang.
Membanggakan diri atau ujub dan sombong atau takabur merupakan sikap congkak. Sombong dan menganggap besar diri sendiri tanpa dibarengi kemampuan yang memadai sehingga merasa dirinya besar, padahal keadaan sebenarnya kecil. Sekalipun seseorang memiliki kelebihan yang patut dibanggakan dibanding orang lain, tetapi tidak boleh disikapi secara congkak, karena belum tentu ia memiliki kelebihan di dalam aspek yang lain apabila kelebihan itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong dianggap sebagai penyakit, sebab pelakunya tidak menyadari akan kekurangannya dan memaksa diri untuk memasang harga diri atau self-esteem yang tinggi. Kehidupan orang yang sombong tidak akan tenang, karena ia tidak rela jika orang lain memiliki kelebihan, sedangkan ia sendiri tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Lihatlah bagaimana iblis menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis memandang bahwa dirinya lebih baik dari manusia. Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah." Al-Quran Surah Shad ayat 76. Menurut iblis, api yang menjadi bahan dasar penciptaannya lebih baik naturnya daripada tanah yang menjadi bahan dasar penciptaan manusia. Karena kesombongan, iblis memandang kualitas manusia dengan sebelah mata. Iblis telah melakukan kesalahan melihat keutuhan manusia. Iblis hanya melihat aspek fisik manusia tanpa melihat aspek ruhaninya. Oleh karena kesalahan persepsi ini, ia menentang perintah Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Maka, jika ada orang yang dengan congkak membanggakan dirinya, menganggap dirinya ukuran untuk segala hal, dan merasa berdaulat sepenuhnya atas hidupnya tanpa membutuhkan kehadiran dan bantuan orang lain, dia sebenarnya telah memutuskan untuk bersekutu dengan iblis. Maka, jika ada orang yang dengan congkak membanggakan dirinya, menganggap dirinya ukuran untuk segala hal, dan merasa berdaulat sepenuhnya atas hidupnya tanpa membutuhkan kehadiran dan untuk bersekutu dengan iblis. Di akhirat kelak, orang dengan mental takabur seperti ini lainnya karena kecongkakannya. Tidak layak seorang manusia berlaku sombong, karena sifat ini hanya milik dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Kesombongan adalah jubahku dan keagungan adalah sarungku. Barang siapa menyaingiku pada salah satunya, maka aku akan melemparkannya ke neraka jahanam." Hadis riwayat Ahmad. Sungguh nyata dampak buruk, dan sifat ini tentu akan melahirkan konsekuensi buruk. Misalnya membuat orang lain lupa diri, serakah, egois, dan akan dimusuhi orang-orang di sekitar. Tentu saja, ini hanya sedikit dampak buruk sifat takabur orang-orang di sekitar. Tentu saja, ini hanya sedikit dampak buruk sifat takabur. Untuk itu, hendaknya mengingat pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar terhindar dari sifat takabur. Jika kau berjumpa dengan orang yang lebih muda, berpikirlah pasti dosanya lebih sedikit. Dan jika kau berjumpa dengan orang yang lebih tua, berpikirlah pasti amalnya lebih banyak dari amalmu. Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, perangai-perangai ini dipaparkan dan dijelaskan dalam agama, tentu saja agar dihindari dan dijauhi. Ini dipaparkan dan dijelaskan dalam agama, tentu saja agar dihindari dan dijauhi. Dendam adalah perangai yang tidak baik, maka tinggalkanlah dan berusahalah untuk berbesar hati memberi maaf kepada orang yang pernah menyakitimu. Dengki juga tidak baik, maka jangan sekali-kali mendengki. Kikir juga tidak baik, maka jadilah orang dermawan. Berbuat demi mengharap pujian manusia juga tidak baik, maka pasanglah niat tulus demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong juga tidak baik, maka jadilah